Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, jurusan PAI Unit 4, semester 6 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dosen pengampu Ibu Dr. Maya Safitri, SPDI, MA. Materi saya yaitu kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Secara bahasa yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan, karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sangatlah jauh dan tidak bisa ditempuh dalam waktu satu malam, tapi beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil menempuh perjalanan tersebut. Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu beliau sedang berduka cita karena meninggalnya istri tercinta dan pamannya Abi Talib. Beliau berangkat dengan menggunakan kendaraan yang dinamakan dengan burak. Burak tersebut digambarkan seperti kuda yang bersayap dan memiliki ekor yang indah seperti burung merak, sedangkan parasnya berwujud seperti manusia. Dari Mekah ke Yerusalem, jika berkendara menggunakan unta ataupun kuda, biasanya memakan waktu perjalanan 2 bulan, sedangkan Nabi Muhammad SAW berhasil menempuh perjalanan tersebut hanya 1 malam. Itulah kemuliaan beliau, dan atas izin Allah beliau berhasil sampai ke Palestina. Dan saat di Palestina beliau solat 2 rakaat, memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan solat berjamaah. Disitulah awal mula terjadinya solat berjamaah. Isra dan Mi'raj bukanlah satu peristiwa, melainkan 2 peristiwa yang hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1 malam. Mi'raj merupakan kenaikan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang merupakan langit ke-7. Pada perjalanan tersebut, beliau berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, dan di langit kedua, beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sedangkan di langit ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi Musa, dan di langit keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Harun, dan di langit kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah perjumpaan beliau dengan nabi-nabi terdahulu. Pada awal mulanya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu solat sebanyak 50 waktu solat. Dan ketika turun ke bawah, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan bahwa bilangan waktu solat tersebut sangatlah banyak, karena umat Nabi Muhammad pasti tidak sanggup melakukannya. Lalu beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jadinya kita sekarang ini melaksanakan salat hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Itu merupakan bukti cinta Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Karena itu pula kita harus selalu mengingat Nabi Muhammad dengan selalu berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perjalanan Isra dan Mi'raj sangat sulit dinalar oleh manusia, karena perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu 1 malam yang merupakan situasi yang sangat mustahil. Tapi itu dapat dipercaya dengan keimanan dan keyakinan. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan seorang wanita yang sedang mengangkut kayu bakar. Wanita tersebut tetap mengangkut kayu bakar walaupun sudah penuh dengan genggamannya. Beliau tidak peduli, walaupun kayu sudah banyak, tetap mengangkutnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang sedang dilakukan wanita tersebut?"
Lalu Jibril pun menjawab, itu adalah perumpamaan manusia yang cinta terhadap dirinya. Mereka tidak akan pernah merasa cukup dan puas walaupun dunia sudah mereka miliki. Mereka akan tetap haus akan keindahan dunia dan kecantikan dunia, padahal mereka tahu bahawa dunia hanyalah fana dan akan runtuh seketika. Itulah gambarannya, wahai Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu, kita sebagai umatnya harus senantiasa untuk melaksanakan solat wajib 5 waktu. Apapun kesibukannya, jangan pernah kita tinggalkan solat, karena Nabi Muhammad sendiri yang menerima wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.